Kalau perintah dari universitas jelas ditargetkan harus juara. Ayo gimana caranya kita juara? Yang kemarin agak apa ya? Terlalu mepet. Ngurus berkas administrasinya itu bisa dikatakan kewalahan. Soalnya apa? Supporter yang ke sana ya bisa dikatakan dikit. Cuma kita kan tahu nih, Harapan saya yang pertama, teman-teman teknik sendiri ataupun seluruh univ itu bisa gabung ke kita. Pers mahasiswa, kembali lagi di podcast Bubarin Bersuara Bareng Sain. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial ya, yaitu tim robotika UTM. Mungkin mas-masnya bisa perkenalan dulu ke para penonton. oh ya, perkenalkan nama saya Wildan Alim dari Prodi Teknik Mesin angkatan 19. Di sini saya sebagai Ketua Umum UKMFT Soket. Ya, perkenalkan, nama saya Muhnur Ilhami Fajri Santoso. Saya dari Prodi Teknik Elektro angkatan 19 dan saya di sini sebagai ofisial dari tim robot UTM. Tuh. Nah, kali ini kan kita akan membahas seputar robotika nih Mas. Nah, sebelum masuk ke pembahasan mungkin di apa ya? Definisi robotika itu apa sih Mas? Oh iya. Langsung masnya dulu aja selaku ofisial. Kalau saya di sini kan hanya mungkin hanya di soketnya ketua umumnya. Mungkin kalau ke robotnya bisa langsung nanti ke ofisialnya tim robot. Oke, siap. Untuk di tim robot sendiri ya, itu robotika sendiri kita hanya sebagai wadah untuk memfasilitasi dari teman-teman terutama dari fakultas teknik. Soalnya kan teknik biasanya berbasis dari teknologi sendiri, ya kan? Dan kita terbuka untuk seluruh universitas dan kita menaunginya dalam kontes robot Indonesia. Baik kontes robot Indonesia, kontes kapal cepat tak berawak nasional, kontes robot terbang Indonesia juga seperti itu. Jadi kita sebagai wadah aja mas, seperti itu. Nah, kalau sebagai wadah ini berarti ini adalah sebuah apa ya, ada open recruitment atau gimana? Ya, untuk opreknya sendiri biasanya kan KRI ini habis baru selesai ya. Jadi untuk opreknya sendiri tuh dari tahun lalu, untuk tahun lalu 2021 itu hanya teruntuk dari anggota soket dulu. Jadi persyaratan ikut tim robot UTM itu harus dari soket. Tidak menutup kemungkinan di tahun sebelumnya di angkatan 20 itu kita membuka ke seluruh mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Jadi kebuka untuk seluruh fakultas. Karena apa? Pada saat itu kita terbatas karena pandemi. Jadi pandemi itu kita kekurangan orang. Yang gabung ke soket aja itu sedikit. Jadi kita buka oprek tim robot untuk seluruh universitas. Untuk kemungkinan besar tahun ini kita buka lagi untuk seluruh mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Karena mengaca sekarang udah offline ya. Jadi baik offline maupun online untuk tahun ini rencananya kita buka untuk seluruh. Biar apa? Minatnya teman-teman baik dari fakultas lain tidak di luar dari teknik itu kita dapat menampung kayak gitu. Nah, menarik ini. Untuk open recruitment ini itu ada kualifikasi nggak sih? Kalau harus ada bisa paham pemrograman atau elektronika dasar seperti itu, Mas? Atau hanya belum paham apa-apa bisa masuk tim robot? Oke, siap. Nah, kalau gabung tim robot itu bisa dikatakan kita pukul rata ya mas. Jadi kita itu baik dia punya basic di SMA ataupun SMK-nya itu kita ya wis kita saat masuk ke soket masuk ke tim robot itu kita belajar dari nol. Gak ada istilah oh kamu udah bisa, kamu belum bisa, itu gak ada istilah kayak gitu. Nah untuk persyaratannya sendiri itu kita hanya ngisi form kayak apa ya, biasa pendataan dari teman-teman sendiri. Nah nantinya untuk seleksinya itu gak ada seleksi yang harus paham program, gak ada. Jadi kita setelah wawancara itu biasanya ada tes administrasi kayak pendaftaran, terus habis itu wawancara. Nah habis wawancara itu langsung ke pengumuman. Nah setelah pengumuman itu kita membiarkan teman-teman, kalian mau belajar elektronika, kalau di KRSBI itu ada vision kamera, ada program pergerakan,
ada base station, itu biarkan mereka belajar terlebih dahulu, mengenal itu dari dasarnya. Jadi nanti setelah itu teman-teman baru bisa memilih, oh kayaknya aku lebih basic ke elektronika, misalnya aku basic ke mekanik. Jadi teman-teman bisa memilih sendiri. Nah awalnya itu ada pelatihan pastinya, pengenalan, oh ini elektronika dasar, ini mekanik dasar. Setelah itu baru teman-teman berproses dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Oh ya, izin menambah ya. Ya. Sebenarnya untuk tim robot ini, kalau persyaratannya emang nggak ada persyaratan khusus untuk paham salah satu divisi. Anggaplah divisi robot beroda, robot berkaki, nggak harus paham di situ. Intinya teman-teman dari universitas yang suka robotika, yang minat bidang robotika, terus pengen belajar, bisa masuk tim robot. Kita menaungi, kita ada pelatihan, ada edukasi tentang robotika, dan ada pelatihan yang lebih intensif nanti ke divisinya gitu. Jadi tidak ada persyaratan khusus harus pinter ini, harus pinter itu. Pokok ada niat buat membanggakan nama UTM dengan tim robot gitu. Mungkin untuk agenda tim robot sendiri itu apa saja, Mas? Untuk agenda tim robot itu ya, nanti setelah oprek itu biasanya kayak modelan pelatihan mas, pelatihan selama 2 bulan. Setelah 2 bulan itu pelatihan dasar, nanti teman-teman habis itu memilih bagian yang elektronika dan sejenisnya itu. Habis itu baru ke belajar ngeriset yang sudah ada dari robot yang ada itu, baru kita riset masing-masing bagian. Jadi visionnya itu ngembangin, misalnya vision ngembangin program untuk kontes robot Indonesia tahun selanjutnya. Nah untuk program pergerakan ya gimana caranya, dia udah kan biasanya ada programnya, sudah ada, tinggal ngatur strateginya. Nah itu baru kita riset gimana sih untuk strategi tahun ini, gimana sih kendala-kendala tahun lalu, jadi kita langsung perbaikin buat KRI selanjutnya kayak gitu. Jadi tim robot itu fokus di KRI sama kapal cepat itu. Ya, soalnya untuk sementara ini kita fokus ke KRI sama KKCTBN, mengingat KRTI itu kita belum ada SDM yang mumpuni. Di KKCTBN sendiri itu yang mengisi anggap aja kayak senior-seniornya. Jadi teman-teman yang muda-muda itu kita fokuskan ke KRI dulu. Misalnya ada yang potensi baik untuk KKCTBN, kita ambil untuk KKCTBN. Jadi tidak menutup kemungkinan semua anggota muda di tim robot bisa ikut semuanya. Tuh. Ya, mengenai KRI ya Mas. Iya. Dari tadi bahas KRI. Iya. KRI itu apa sih Mas? Ya, KRI itu Kontes Robot Indonesia. Nah, itu yang penyelenggaranya dari Ristek Dikti sendiri, jadi dari kementerian sendiri, dan yang ikut pesertanya itu mengatasnamakan, membawa nama dari perguruan tinggi. Jadi setiap universitas punya satu perwakilan untuk mengikuti KRI kayak gitu mas. Tambahan lagi untuk KRI ini kan ada dari teman-teman tim robot, nggak hanya ikut KRI ya, mungkin KRI itu apa, KKCTBN itu apa. KRI itu singkatan dari Kontes Robot Indonesia, yang di dalamnya KRI ada beberapa divisi yang diperlombakan. Ada lomba KRSBI humanoid yang sepak bola berkaki yang kayak manusia, ada yang sepak bola beroda yang saat ini diikuti oleh teman-teman tim robot UTM, dan ada KRSRI Robot SAR Indonesia yang berkaki, yang tugasnya memadamkan api, sama ada robot abu, sama robot tematik juga. Dan untuk KKCTBN itu kontes kapal cepat tak berawak nasional, itu juga ada beberapa divisi yang sekarang perkembangannya makin pesat. Ada beberapa divisi juga, ada yang ASV yang otomatis, ada yang elektrik yang pakai elektronika biasa, terus ada yang engine. Jadi kapal itu ada yang KKCTBN ini ada 3 divisi yang prototipenya, ada yang otomatis, ada yang elektronika, ada yang engine. Terus untuk yang KKCTBN ada lagi yang sekarang ada divisi desain, ada yang desain dalemannya, anggaplah kasarnya dalemannya kapal, ada yang desain kapal selam, dan itu desain kapal yang
digunakan untuk kayak kapal perang gitu kalau yang sekarang. Karena yang tahun kemarin yang saya lihat dari temanya ikut tema. Kalau tahun kemarin tema kemarin itu mengaca ke pertahanan nasional gitu. Jadi ada lomba kapal selam sama kapal apa? Kapal pertempuran gitu apa namanya ya? Lupa. Yang Nah, untuk hari tadi kan ada beberapa divisi nih, Mas. Iya. Nah, tim robot ini fokus di divisi apa saja? Untuk fokusnya saat ini itu ada dua. Yang pertama itu KRSBI Broda, yang satunya KSRI, Kontes Robot SAR Indonesia. Nah itu kita fokusnya ke sana. Tapi untuk tahun-tahun sebelumnya kita pernah ikut juga di ABU. Ya, jadi tapi untuk sekarang karena kita terbatas SDM dan terbatas finansial juga buat robotnya, jadi ya kita memfokuskan dua itu aja. Soalnya kalau mau dikembangkan ke kategori yang lain itu kita belum siap untuk dari support sistemnya dari teman-teman sendiri kayak gitu. Nah, untuk masalah finansial ya. Emangnya berapa sih harga untuk membangun satu robot ini? Untuk satu robot ya, untuk KRSBI Broda itu kalau dihitung full set itu kurang lebih 60 sampai ya sekitar 60 sampai 100 bisa Mas. 100 juta satu robotnya. Jadi kalau di KRSBI Broda itu ada 3 robot. Giper 1, penyerang 2. Nah, kayak gitu. Jadi untuk kurang lebihnya kalau bikin full set dari nol, dari mekaniknya, elektronikanya sampai ke visionnya juga itu kurang lebih 60 sampai 100 untuk satu robotnya. Nah, untuk KSRI-nya itu kurang lebih bisa dikatakan dari 30 sampai 40 lah bisa. Kalau bikin full ya, soalnya harga dynamic cell sendiri di KSRI yang kita pakai SG itu harganya 21. Itu aja untuk penggeraknya aja, belum komponen-komponen yang lain juga. Lalu untuk proses pendaftaran KRI itu alurnya bagaimana sih? Apa setiap univ itu wajib mengirimkan delegasi atau tim robot itu daftar sendiri mengatasnamakan UTM? Oke. Untuk delegasi tiap universitas itu enggak pasti ya. Jadi siapa yang pengen ikut perlombaan jadi silahkan mendaftar untuk KRI sendiri ya. Baik KRI ataupun kontes robot yang lain. Itu yang diadakan Ristek Dikti. Untuk alur pendaftarannya itu kita kayak biasa kita minta surat delegasi dari univ. Nah untuk pertama itu biasanya ngurus administrasinya tentang penanggung jawab akun operatornya univ sama tim delegasi tim intinya untuk mengikuti ke KRI. Nah setelah itu baru itu pendaftaran saja. Habis pendaftaran baru penyerahan proposal, upload proposal. Proposal itu ya mengenai detail-detail robotnya gimana, metode-metode yang digunakan robotnya itu gimana. Terus habis itu baru ke tahap pengumuman lolos ke tahap perlombaan. Anggap aja seleksi administrasi langsung ke perlombaan habis itu Mas. Nah perlombaan itu dimulai dari tingkat wilayah. Indonesia sendiri dibagi dua, wilayah 1 dan wilayah 2. Untuk UTM sendiri itu kita berada di wilayah 2. Kita tergabung sama ITS, PPNS, UB dan daerah barat lah. Nah untuk wilayah 1 sendiri itu di Indonesia Timur. Nah sedangkan habis itu setelah seleksi wilayah biasanya diambil entah 16 besar atau 24 besar itu. Oh ya untuk yang KSBI itu 16 besar kurang lebih kalau nggak salah, yang KSRI 24. Jadi setelah itu lanjut ke perlombaan tingkat nasional. Nah jadi di wilayah itu ada perlombaannya, kita dapat juara, misalnya juara kita dapat juara. Nah habis juara lanjut ke tingkat nasional. Nasional sendiri ada perjuaranya sendiri. Ada istilahnya ada pialanya sendiri lah untuk teman-teman kayak gitu. Kemarin kan tim robot ikut di KRI 2022 di ITS. Untuk persiapannya itu bagaimana ya Mas? Untuk persiapannya mungkin bisa dijelaskan persiapannya. Seperti biasa yang tadi diomongin pas pendaftaran tim robot.
ketika mau lomba untuk persiapannya ketika saat lomba itu sebelum ada info lomba dari teman-teman tim robot ini sebelumnya udah riset dari evaluasi anggaplah evaluasi 2021 kemarin kita kembangkan di 2022 persiapan KRI 2022 ini. Jadi jarak antara sambil nunggu pengumuman sambil kita riset dulu robotnya. Kita sesuaikan robotnya, kita perbaiki robotnya yang dari evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya. Setelah itu ketika Hamin sebulan perlombaan ini kan sudah ada pengumuman ya. Itu biasanya pengumuman ke perlombaan Hamin 1 bulan gitu. Itu risetnya sudah intensif. Kalau yang sebelumnya itu hanya riset biasa. Kalau yang Hamin 1 bulan ini sudah intensif ke robotnya. Kita benar-benar memperbaiki robotnya, benar-benar mempersiapkan robotnya buat ajang lomba KRI ini. Ngikut rule. Ya, mengikuti menyesuaikan peraturan yang dikirim oleh Dikti sendiri dan persiapannya ini agak lama dan yang kemarin agak terlalu mepet menurut saya karena pengumuman antara jarak pengumuman wilayah sama nasional itu dekat, hanya jarak 2 minggu. Jadi risetnya teman-teman masih kurang. Terus jarak dari riset sama wilayah itu terlalu dekat, jadi teman-teman risetnya kurang. Ya kalau alur prosedurnya persiapan dulu, setelah ada pengumuman kita baru riset buat perlombaannya. Nambahin juga ya, untuk tahun ini tuh kita dari saya pribadi yang mengurus ofisialnya, ngurus berkas administrasinya itu bisa dikatakan kewalahan. Soalnya apa? Batas waktu dari pengumuman keluar itu Hamin berapa ya? Hamin berapa hari raya? Seminggu kayaknya. Hamin seminggu hari raya Idul Fitri. Jadi habis itu kita ngurus modelan, kita menyiapkan berkasnya, baru kita mengurus administrasinya ke pihak univ. Nah itu selesai Hamin 4 hari raya. Hamin 4 hari raya itu baru kita bisa pulang. Teman-teman yang ngurus administrasinya itu baru bisa pulang. Habis itu ada berkas tambahan lagi kayak modelan proposal yang harus disahkan, itu disahkan oleh Pak Warek sendiri. Itu baru selesai tanggal 9 kalau nggak salah, 9 bulan Juni. Itu apa ya? H+4 dari hari raya sendiri. Jadi kan kita baru bisa kesini tuh modelan, teman-teman langsung habis hari raya langsung balik. H+2 itu teman-teman udah ada di sini lagi. Tapi nunggu dari pihak univ yang kan masih halal bihalal atau masih suasana lebaran kan belum bisa langsung efektif pekerjaannya ya. Jadi kita nunggu dulu. Jadi untuk administrasinya selesai itu bisa dikatakan Hamin 1 hari dari penutupan. Soalnya ya terkendala libur hari raya itu. Habis itu baru kita langsung ke main rule, persiapkan rule-nya udah keluar, jadi robotnya dipersiapkan sesuai rule kayak gitu. Nah, kalau lomba itu tim robot itu ada target gak sih mas? Misalkan kayak di tahun ini harus masuk berapa besar gitu. Nah misalkan kalau target itu gak tercapai, apa yang dilakukan itu? Oke. Untuk targetnya sendiri ya, kita gak muluk-muluk sih. Sementing apa? Progres sama feel yang teman-teman dapat itu bisa dikembangkan lagi, terutama ilmunya. Soalnya apa? Selama 2 tahun ini kan online. Jadi perlombaan online tuh bisa dikatakan kita melawan diri kita sendiri. Soalnya kalau KRSBI Broda itu banyak-banyakan gol sama universitas lain. Sedangkan KSRI itu main poin. Jadi poinnya semakin bagus semakin juara lah. Nah untuk offline ini kita nggak punya target. Maksudnya nggak punya target tuh sepenting teman-teman bisa ngerasain dulu offline tuh kayak gimana. Kalau offline udah tahu kayak gimana kan pasti feelnya beda. Suasana tekanan pressure-nya tuh beda. Pasti beda. Soalnya kalau udah nyampe nasional sendiri, nyampe ke ITS kayak kemarin ya, itu meskipun robotnya di sini udah bisa ya, nyampe sana kan masih banyak kendala-kendala yang lain. Terutama misalnya kendala yang kayak kemarin tuh
akses point jaringan kita itu nggak ngirim data yang dikirimkan oleh base station ke robot, itu nggak ngirim. Sedangkan saat online itu kita bisa bisa ada backupan lah. Misalnya ada jaringan yang berkendala jaringan ya dari kita, itu kita bisa backup kayak ngurus ke Puskom gimana jaringan ini bisa di take down dulu buat perlombaan selama beberapa hari. Nah sedangkan di sana itu kan masih banyak jaringan-jaringan lain, wifi lain yang ada, jadi kita gak ada target khusus untuk nasional. Sementing teman-teman bisa berproses kayak gitu. Kalau dari universitas itu mungkin nggak harus juara. Oke. Kalau tekanan bukan tekanan ya, kalau perintah dari universitas jelas ditargetkan harus juara gitu. Ayo gimana caranya kita juara, cuma kita berpikir lagi, juara itu kan tetap kembali lagi, juara itu hanya bonus. Yang diniatkan, yang ditargetkan teman-teman di sini kembali lagi ke tim robot ini. Tim robot itu apa kan? Tim robot yang menaungi teman-teman yang minat di bidang robotika. Intinya kalau teman-teman niat di bidang robotika, insya Allah targetnya itu pasti tercapai. Kalau target juara dari kita sendiri emang nggak ada. Pokok intinya robotnya semakin maju, semakin berkembang dan semakin mengikuti rule perlombaan gitu, semakin bagus. Pokoknya kalau wes bagus jelas juara. Gak ada target dari kita kalau dari Gak ada target khusus lah dari kita. Soalnya kalau dari Univ sendiri itu malah meskipun keadaan kita corona pandemi selama 2 tahun ini, kita kan bisa semangatnya teman-teman tuh patut diacungin jempol lah. Soalnya teman-teman tuh ada di rumah, yang lain tuh ada di rumah, sedangkan tim robot UTM tuh ada di lab, mereka riset. Sedangkan teman-teman yang lain jatah liburan mereka tuh kita ambil buat riset sendiri. Jadi mereka yang lain liburan entah bareng keluarga, kita di sini kayak tahun baru aja ya. Tahun baru tuh teman-teman nggak pulang, teman-teman riset di sini, malah kayak kekeluargaannya tuh dapat kayak gitu. Untuk KRI kemarin kan itu berapa hari kalau boleh tahu Mas? Dari tanggal 30, kalau kita datangnya tanggal 30 sampai tanggal 3 ya, 4 hari lah. Nah itu tim robot itu PP atau gimana? Oh ya, untuk itu kita ada penginapan. Jadi untuk tahun ini tuh kita tidak disediakan oleh panitia modelan konsumsi. Penginapan itu tidak tersedia. Tapi untuk tahun-tahun sebelumnya yang offline itu ada untuk tim inti saja, tapi tim inti itu dapat penginapan, konsumsi itu dapat. Tapi untuk tahun ini kita nggak dapat sama sekali. Jadi dari teman-teman official itu nyari gimana caranya teman-teman ini ada penginapan kayak gitu. Nah skala akomodasi untuk berangkat ke sana itu kan pasti butuh biaya. Nah biaya itu dibiayai oleh sendiri atau pribadi atau? Untuk biaya sendiri kita langsung karena kita mengatasnamakan universitas, jadi kita dapat dana dari universitas. Nah dana itu kita baik untuk kan kita berangkatnya dari sini tanggal 30 itu berangkatnya di sini langsung kita minjem bis kampus itu 2 dari elf sendiri kita mesen 2 elf, yang satu khusus untuk bawa robot, yang satu khusus bawa teman-teman sendiri. Nah nyampe sana langsung ke ITS sendiri, setelah check in regis sama persiapan naruh robot, habis itu baru balik ke penginapan. Dari penginapan ke mana dah, dari ITS ke penginapan itu kita tetap pakai 2 mobil itu. Habis itu malamnya elfnya langsung balik lagi ke sini. Soalnya elf yang satu itu khusus robot, jadi yang satu untuk antar jemput teman-teman kayak gitu. Semua biaya itu ditanggung oleh kampus Mas. Nah untuk pembuatan robot tadi kan biayanya cukup besar ya. Iya. Nah untuk dananya itu dapat dari mana Mas? Untuk dana sendiri tetap kita dapat dari universitas. Nah untuk dana sendiri itu kita ada dana yang pengadaan barang, jadi kita nggak ada yang dapat uangnya, ada juga yang dapat barangnya. Jadi modelan mini PC kamera Omni yang ada di KRSBI itu kita dapatkan dari pengadaan tahun berapa ya? 2020 ya?
pengajuannya kayaknya 2019 itu dari senior kita, dapatnya turunnya 2020, kita pakai di KRI 2020. Nah untuk sisanya kan pasti ada mekanik butuh lapangan, apa LK butuh komponen, itu kita dapat dana dari universitas langsung kayak gitu. Lalu kemarin kan saya sendiri pribadi nonton live-nya Iya, di siap. YouTube kan. Itu saya lihat kampus-kampus lain itu kan kayak rame banget itu supporternya. Iya. Kok pas UTM main itu kok sepi gitu. Oke. Apa karena anak-anak teknik ini gak ada yang tahu kalau dari robot yang ikut serta di kontes robot Indonesia atau bagaimana Mas? Siap. Gimana Mas? Kalau dari teman-teman teknik sepertinya ada yang tahu, cuma kurang banyak gitu. Jadi supporter yang ke sana ya bisa dikatakan dikit. Cuma kita kan tahun ini ya emang dibatasi supporternya. Hari pertama itu yang boleh masuk hari pertama sama ya. Dari hari pertama sampai terakhir itu supporter yang boleh masuk itu hanya 10 orang. Jadi tiap tim hanya 5 orang. Kita kan dapat 2 tim ya. 2 tim KRSBI Beroda sama KRSRI. Itu yang boleh masuk hanya 10 orang. Dan ternyata slotnya itu masih kurang ya. Mungkin itu apa ya? Kalau dari teman-teman kampus ya mungkin ya yang Mas bilang kurangnya pengetahuannya teman-teman ya. Infonya masih kurang. Tentang KRI ini masih kurang. Jadi teman-teman antusiasnya untuk nonton kontes robot Indonesia ini kayaknya masih kurang. Padahal dekat ya kemarin. Dari ITS ke UTM itu dekat. Ya, izin nambahin ya, untuk teman-teman teknik sendiri itu sebenarnya banyak yang tahu juga Mas, banyak juga yang nggak tahu ya. Jadi karena awalnya itu kita rencana emang dari kita ini pengen ngajak teman-teman teknik itu buat datang ke sana. Tapi mengingat lagi soalnya ada batasan. Jadi kita takutnya undang teman-teman ke sana tapi malah nggak masuk gitu. Kan kasihan sendiri ke teman-teman. Jadi rencananya emang kita pengen ngundang aliansi. Kalau misalnya offline, bener-bener offline ya bebas. Itu biasanya kalau offline bebas beneran itu bebas, malah banyak ada yang pakai snare bass gitu, itu banyak supporter, banner tuh banyak Mas. Jadi tapi karena saat ini online corona ya, jadi belum bisa full tim, jadi cuma perbatas satu tim 5 orang jatahnya, itu pun tiketnya berbayar ya, tiketnya berbayar 5 orang itu. Kalau di surat edarannya ya dari panitia itu 150.000 ya. Jadi kekurangan apa ya, meskipun kita mau ke sana itu kita nggak bisa masuk. Tuan, kenapa kok dilihat dari universitas yang lain, contohnya ITS, PENS, UNY bahkan, itu kenapa kok banyak supporternya? Karena mereka hampir mengikuti semua divisi perlombaannya. Jadi misalnya di sana ada 6 divisi perlombaan. Jadi misalnya satu univ ITS, misalnya ITS ikut semua divisi, ya bisa dikatakan 5 kali 6 ya 30, hampir 30 orang yang bisa masuk ke dalam tribun. Jadi kayak gitu. Sedangkan UTM sendiri kan hanya ikut 2 divisi, jadi jatahnya 10 orang kayak gitu. Untuk itu ya Mas, apakah ini kan dananya untuk buat robot kan besar, apakah untuk mengajukan dana itu pernah dipersulit atau bagaimana, atau tim robot ini harus juara dulu baru dikasih dana gitu? Oke. Untuk tim dana ya, dana tuh sebenarnya setiap tahun itu ada, tapi untuk jumlahnya, itu untuk jumlah ACC-nya kita belum bisa memastikan, soalnya kita kan hanya mengajukan. Untuk nominal mengajuannya itu ya lumayan lah di atas yang harga satu robot tadi, tapi ACC-nya itu ACC ke kitanya uangnya itu nggak bisa sepenuhnya Mas, soalnya ada pajak, ada apa sejenisnya. Nah itu jadi untuk keuangan sendiri untuk sampai saat ini masalah keuangan belum ada kendala yang sangat, misalnya nggak bisa ngakses dana, itu nggak ada, belum ada sampai saat ini. Intinya dana itu alhamdulillah lancar-lancar aja, tapi hanya ya telat dikit lah
soalnya ya emang keadaannya kayak gini, maksudnya telatnya ya baru berapa 2 minggu sebelum pertandingan baru ada gitu. Jadi teman-teman memanfaatkan komponen-komponen yang ada dulu buat robotnya gitu. Baru setelah ada dana baru kita perbaiki lagi. Kalau juara itu dapat reward gak sih Mas dari Univ? Kalau reward dari Univ ada nggak? Ada. Dari yang tahun kemarin itu ada reward dari Univ yang apa namanya ya? Apresiasi mahasiswa yang kemarin itu. Cuma gara-gara tim robot kemarin masih belum dapat sertifikat, kita nggak dapat apresiasi mahasiswa. Mahasiswa berprestasi Kemarin. Terus biasanya dari pihak dosen itu buat tim robot ada dapat beasiswa PPA sendiri biasanya tiap tahun. Cuma tahun kemarin ya seperti biasa online 2 tahun terus kembali lagi ke offline, ya kita masih belum mendapatkan beasiswa PPA. Harusnya kalau tahun-tahun sebelumnya sampai tahun 2019 itu ada tim robot itu pasti dapat beasiswa PPA. Soalnya yang kemarin kan yang online kemarin di 2021 itu kan kita yang KSBI Beroda itu dapat dua kejuaraan ya. Yang pertama itu best strategi, yang kedua juara harapan. Itu tingkat nasional ya, bukan tingkat wilayah. Jadi tingkat nasional di wilayah kita gak dapat, di nasional kita dapat. Nah itu ya bener yang katanya Mas Wildan tadi, mau mengajukan mahasiswa berprestasi yang Univ buka ya, itu kita sertifikatnya belum turun. Jadi kita bisa dikatakan nggak dapat apa-apa. Nah untuk masalah PPA itu kan selama online ini PPA kan udah dialihkan ke yang lain, jadi bisa dikatakan nggak ada. Untuk reward dari Dikti sendiri itu ada untuk kejuaraannya, kayak dapat kurang lebih berapa ya, 5 juta Dapat piagam, ya, dapat piagam ya, dan lain-lain. dapat kaos dan sejenisnya untuk Mercedes biasa peserta nasional. Untuk reward kejuaranya ada biaya uang pendidikan lah gitu buat teman-teman, tapi dipakai buat riset lagi. Nah, habis ini kan ada KRI tahun 2023 ya. Iya. Untuk persiapannya bagaimana? Apa habis ini ada oprek nih buat teman-teman yang pengen gabung di robot? Siap. Untuk sekarang saat ini baru semalam ya kita rapat evaluasi itu, kita anggap istilahnya istirahat buat teman-teman dulu. Jadi setelah diforsir habis-habisan selama beberapa bulan terakhir, kita istirahat dulu, baru kembali ke aktivitas itu tanggal 13 Juli ini. Setelah hari raya ini kita riset lagi untuk persiapan 2023. Karena apa? Mengingat baru teman-teman ini kan lagi panas-panasnya lah buat habisnya KRI nasional, ilmunya masih anget-angetnya, jadi langsung diterapkan buat persiapan KRI 2023. Nah untuk opreknya sendiri kita tahan dulu. Nah maksudnya tahan dulu itu nunggu gimana sih kondisinya teman-teman, buat untuk maksudnya kondisinya teman-teman ini anggota angkatan 22 ya, jadi nunggu angkatan 22 kondisinya gimana, baru misalnya kita udah siap buat ngoprek, kita siap ngoprek, pastinya ada oprek. Nah untuk tanggal pastinya oprek itu belum dapat dipastikan, soalnya nunggu di gimana ospeknya dari teman-teman yang baik PKK Maba, dari fakultas sendiri, prodi sendiri gimana hasilnya, nanti baru kita oprek, melihat mau dioprek ke seluruh univ gak atau ke fakultas saja kayak gitu. Nah misalkan ya ada teman-teman mau belajar robotika tanpa gabung tim robot itu bisa nggak Mas? Gak bisa Mas. Jadi teman-teman gabung dulu ke tim robot, baru kita bisa belajar bareng. Jadi anggap aja kalau kayak gini, ini kan misalnya rumah kita loh. Kalau misalnya rumah kita ada tamu, ya monggo, gak apa. Tapi kalau di rumah kita ada orang yang menetap, gabung dulu ke kita dulu. Jadi harus ke tim robot dulu, baru kita belajar bareng kayak gitu. Tadi kan disebutkan ada tim inti ya? Ya. Nah tim inti itu ada seleksi lagi atau memang udah pas oprek pertama kali tadi? Oke, gimana? Itu untuk tim inti ya. Sebenarnya gak ada perbedaan tim inti sama tim biasa ya.
Untuk tim inti itu hanya yang masuk ke proposal ke Dikti yang dikirim ke Puskesmas. Kalau yang boleh masuk ke dalam perlombaan, yang boleh mengikuti lomba itu ya teman-teman yang riset robot dari sebelum-sebelumnya itu boleh masuk. Nah, kalau yang tim inti perbedaannya hanya masuk proposal. Kalau untuk orangnya diseleksi lagi, dipilih lagi itu enggak ada. Cuma pemilihannya ya mungkin dari teman-teman yang lebih rajin lah, yang lebih bisa diandalkan ke perlombaan itu siapa ya kita masukkan ke tim inti. Cuma kayaknya ini kan ada wilayah, ada nasional. Dari dulu biasanya ada perbedaan tim inti sama wilayah nasional. Karena teman-teman kan di tim robot banyak. Ada yang masuk tim inti nasional dan ada yang masuk tim inti wilayah gitu. Jadi kadang beda, kadang sama, kadang beda gitu. Tergantung keadaannya teman-teman yang sekarang gitu. Jadi nggak ada seleksi lagi dan tim inti nggak ada perbedaannya sama tim yang biasa. Lebih tepatnya nggak ada seleksi khusus ya, jadi seleksinya itu cuma satu, seleksi alam. Jadi siapa yang bisa bertahan di tim robot, soalnya apa mas, di tim robot tuh pressure-nya tinggi, tekanannya tinggi, jadi tuntutan ini robotnya sebelum tanggal ini udah harus bisa gini, harus bisa gini. Soalnya apa, kalau teman-teman nggak digituin, target-target untuk rule-rule di KRI sendiri, anggap KRI 2003 itu belum terpenuhi kan, kita sia-sia persiapannya dari sebelum-sebelumnya. Jadi untuk seleksi alam di tim robot itu banyak banget. Yang awalnya tuh anggotanya 20 ya. Sisanya paling 5, 6 itu. Soalnya kalau udah masuk tim robot nih mas, terutama udah mas persiapan KRI ataupun KKCBN itu, yang ada di dalamnya itu pasti bisa mau ngerelain kuliahnya gimana. Soalnya rata-rata yang ada di tim robot itu kuliahnya, time manajemennya itu amburadul, bisa dikatakan gitu. Kuliahnya keteteran, tugas-tugasnya belum. Soalnya apa, fokus ke tim robot, malam begadang, pagi ya juga garap robot kayak gitu. Mungkin harapan untuk KRI selanjutnya. Ya dulu. Harapan untuk KRI sebelumnya untuk teman-teman tim robot ya. Kalau dari saya ya seperti biasa, kalau juara pengen juara gitu. Cuma kita mengikuti keadaan yang sekarang, gimana desainnya robotnya. Harapan yang paling saya harapkan itu cuma semangat dari teman-teman, ya mungkin dari teman-teman teknik nanti bisa masuk tim robot, semangatnya ditambah lagi buat membuat bangga Madura, membawa nama Madura, membawa nama Universitas Trunojoyo Madura ke kejuaraan nasional. Intinya membuat bangga kampus, membawa nama baik kampus. Itu yang saya harapkan. Mungkin masih lebihnya ada. Iya. Harapan saya yang pertama, teman-teman teknik sendiri ataupun seluruh univ itu bisa gabung ke kita. Harapannya, soalnya apa? Biar nama UTM sendiri itu bisa diangkat oleh salah satunya. Kalau menurut saya pribadi ya, nama UTM tuh dikenal luas juga gara-gara robotika. Soalnya di ajang KRI nasional pun itu kan gak bisa seluruh univ datang. Jadi anggap univ-univ terpilih aja. Contohnya saya sendiri pas berangkat hari pertama ya, itu hari pertama tanggal 30 itu saya berangkat dari sini jam 1. Di sana itu udah datang banyak, hampir seluruh perguruan tinggi yang lolos nasional udah datang. Saya di sana sendirian buat ngurus administrasi, ketemu banyak mahasiswa, banyak dosen tuh kan pasti ditanyain, mas dari mana, mas dari mana. Itulah salah satunya gimana caranya UTM bisa terangkat juga oleh tim robotika UTM sendiri kayak gitu mas. Mungkin tadi itu pertanyaan terakhir ya mas. Iya siap. Iya. Iya siap. Pertanyaan terakhir, mungkin kalau teman-teman mau gabung di tim robot, bisa media sosialnya ada? Ada. Kalau untuk media sosialnya sendiri ada di tim robot UTM, itu nanti segala informasi opreknya ada di sana. Biasanya 1 bulan setelah ospek itu baru kita oprek mas, kayak gitu. Kurang lebih bareng kayak opreknya UKM
setelah oprek UKM baru kita biasanya ngoprek buat tim robotnya sendiri, ada sendiri. Nah untuk informasinya ada di tim robot UTM, dan untuk biasanya kita karena tim robot UTM dinaungi oleh UKM FT Soket, jadi nanti informasi oprek tim robot ada juga di UKM FT Soket gitu. Buat internal teman-teman teknik bisa dilihat di UKM FT Soket, buat univ ada di tim robot UTM kayak gitu Mas. Nah, jadi dipaparkan sama Mas Ibu, kalau mau gabung di robot, lihat aja infonya di IG-nya Soket, atau ada kenalan anak Soket bisa tanya gitu. Mungkin di sini saja podcast Bubarin. Saya Muhammad Abdurrauf undur diri.